channel for over video gaming, powered by Playday.id. Lo guys, hari ini gue bakal main Kurir Kompleks, game buatan gue sendiri. Dan kali ini gue bakal main sendiri, cuman bakal kasih tunjuk ke orang gimana rasanya main berdua. Pengennya sih kasih playthroughnya yang live bareng teman-teman biar seru ya. Tapi sayang sekali dalam masa-masa pandemi covid kita dalam karantina, jadi gue rekam sendirian aja. Kita akan menjadi pemain biru melawan pemain merah. Kita adalah pemain pertama. Oke, without further ado, langsung aja kita memulai giliran pertama kita. Tugas awal kita bertujuan di Kyoto. Kita perlu mengantarkan satu makanan, dua mainan, dan satu alat tulis. Melihat di Kyoto, kita kekurangan satu mainan, jadi kita mesti ambil satu mainan paling dekat dari Den Haag. Dan sebelum gue ninggalin Little China, gue rasa gue mau ada ambil tugas baru karena melihat ada Kyoto di sini. Oke lah, kita lihat dulu ya. Untuk tugas yang ini, kita perlu ke Amsterdam membawa 3 minuman. Efeknya adalah kebutuhan lainnya. Kita bisa mengubah resources alat tulis menjadi mainan atau sebaliknya. This is really flexible. Terus untuk yang di Kyoto ini, kita perlu anterin 4 mainan. Tapi poinnya tinggi, Bu. 5. Karena susah ya. Apalagi kalau kita main berdua, literally cuma ada 4 dari setiap bahan. Tapi efeknya adalah ilmu negosiasi. Kalau kamu ada di space yang sama dengan satu pemain lain, dalam contoh ini pemain merah, dengan 2 skills, tukar satu bahan milikmu dengan satu bahan miliknya. Wow, jadi kalau pemain merah menahan bahan yang pengen kita antarkan, kita bisa negosiasi dan mengambilnya buat kita. Finally, ada yang bertujuan di Paris, satu makanan, satu mainan, dan 2 alat tulis. Oh, ini kapasitas ransel kita bisa bertambah. Oke lah, gue bakal take chances. Jadi gue bakal ambil misi Kyoto ini, karena kebetulan dua-duanya Kyoto. Jadi kan sekali dayung 2 pulau terlampaui. Sangat bagus. Berikutnya ada yang di Paris, 1 dari setiap jenis bahan. Efeknya adalah endgame scoring, 1 poin untuk setiap 2 kartu yang disisipkan di ransel. Wow, kayaknya kita bakal nyisipin banyak kartu di ransel juga sih ya. Oke, itu adalah skill pertama kita. Ingat kita punya 5, jadi kita masih punya 4 skill. Well, gue rasa gue mesti tancap gas langsung ke lokasi tujuan. Gue mesti ke Den Haag dulu kali ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Udah, itu aja giliran kita. Kalau di awal-awal kita masih belum punya banyak skill, gak punya banyak kemampuan, opsi kita ya cuma ambil tugas sama anterin tugas-tugas yang kita punya ada. Nanti seiring berjalannya permainan kita sudah semakin jago, semuanya akan menjadi lebih menarik. Tapi untuk saat ini itu dulu, lanjut ke pemain merah. Pemain merah memutuskan untuk tidak mengambil tugas kedua dan segera beraksi. Dia perlu ke Den Haag untuk mengantarkan 1 minuman, 1 mainan, dan juga 2 alat tulis. Melihat di Den Haag alat tulisnya cuma 1, dia mesti cari alat tulis yang kedua, dan dia memutuskan dia bakal ke Kyoto dulu. Jadi dia bakal pakai skillnya 1, 2, 3, 4, dan untuk skill kelima dia bakal ambil alat tulisnya. Udah, itulah giliran pemain merah. Sekarang kembali ke giliran kita. Kayaknya gue mau fokus ke tugas yang ini dulu ya. Untuk tugas yang lebih susah nanti lah tunggu gue udah punya ability-ability yang bagus. So, untuk skill pertama, gue bakal ambil 1 makanan. Skill kedua, ambil 1 mainan. Skill ketiga, ambil 1 alat tulis. Kayaknya gue gak bakal ambil minuman dulu karena melihat di display minuman tidak terlalu diminati. Dan orderan kita saat ini pun tidak ada yang meminta minuman. So, untuk skill yang keempat, mendingan kita langsung tancap ke Kyoto aja ya. 4 dan 5. Dan giliran berikutnya, hopefully kita bisa menyelesaikan tugas ini. Itulah giliran kita. Sekarang kembali ke pemain merah. Pemain merah bakal lanjut belanja. Untuk skill pertama, dia akan mengambil mainan karena itu diperlukan. Skill kedua, dia bakal ambil alat tulis yang kedua. Dan skill ketiga, dia nggak bakal ambil makanannya karena pesanannya tidak memerlukannya. Jadi dia bakal lanjut jalan 3, 4, dan yang kelima dia bakal ambil jalan yang panjang untuk bertemu dengan kita. Just say hi. Ingat kita bukan musuh ya, kita adalah anak dari satu ibu. Itulah gilirannya pemain merah. Sekarang kembali ke kita. Wow guys, this is no good. Rencana awalnya gue mau ke Kyoto karena tadi masih ada 1 mainan sebelum udah diborong sama pemain merah. Well, we never know what's gonna happen. Terus sebelum mencapai klaster tujuan, kita mesti cari toko lain yang menjual mainan. Dan yang paling dekat adalah di Paris. So, kita bakal pakai skill yang pertama, skill kedua, skill ketiga, skill keempat. Gue bakal ambil 1 mainan. Dan gue rasa untuk skill kelima, gue mau ambil mainan yang kedua ini juga. Karena gue perlu banyak mainan ya untuk orderan yang ini. Jadi sekarang seenggaknya gue udah mendominasi stok mainan yang ada di seluruh kompleks BB. Itulah kita. Sekarang kembali ke pemain merah. Well, udah jelas rencana pemain merah. Skill pertama dia bakal maju, skill kedua maju lagi, skill ketiga dia akan mengambil minuman, dan skill keempat dia akan menyelesaikan tugas. Seperti yang kalian lihat, dia memiliki semua yang diperlukan oleh pelanggan ini. 1 minuman,
satu mainan, dan juga 2 alat tulis disetor ke rumah pelanggan. Pelanggannya senang, tugasnya selesai, dan pemain merah mendapatkan bonus. Entah dia akan mendapatkan stok mainan, atau dia bisa tutup dan menjadikan skill, membuat dia lebih banyak pilihan aksi di giliran berikutnya. Pemain merah memutuskan akan menjadikan ini ability. Jadi dia sekarang sudah menjadi expert dalam mainan. Dia tidak menaikkan skill, tapi seenggaknya dia punya ability yang keren guys. Itu baru 4 skill ya BTW. Untuk skill yang kelima, pemain merah memutuskan untuk mengambil kembali minuman yang baru saja diantarkan. Well, ini bukan minuman yang tadi baru diantar ya. Ambil contoh lah, tokonya udah di restock dan sekarang sudah ada lagi. Itulah gilirannya pemain merah. Sekarang kembali ke giliran kita. Yap, kita sudah memiliki apa yang diinginkan oleh pelanggan ini. Langsung aja kita tancap gas yuk. Jadi skill pertama, skill kedua, skill ketiga, skill keempat, skill kelima. Well, kita belum quiet nyampe di situ, tapi giliran berikutnya kita akan menyelesaikan tugas ini. Itulah giliran kita. Sekarang kembali ke pemain merah. Skill pertama, pemain merah akan membeli satu alat tulis dari tokonya ya guys. Dan untuk skill kedua, dia bakal ambil alat tulis lagi. Skill ketiga, dia nggak punya tugas, jadi dia masih kembali ke Little China untuk mendapatkan tugas yang baru. Dia jalan ke sini. Skill keempat, skill kelima, dan next turn dia bakal dapetin tugas baru. Itulah gilirannya. Sekarang kembali ke giliran kita. Akhirnya guys, skill pertama, skill kedua, kita akan mengantarkan pesanan ke pelanggan di klaster Kyoto ini. Jadi satu makanan, 2 buah mainan, dan juga 1 alat tulis. Pelanggannya happy dan kita mendapatkan bonus. Gua rasa gua mau stok alat tulis ya, jadi nanti gua nggak perlu terlalu khawatir lagi mengenai keperluan alat tulis di orderan-orderan berikutnya. Itu baru 2 skill ya. Untuk skill ketiga, gua rasa gua bakal ambil mainannya no brainer karena gua perlu 4 mainan buat yang ini guys. Untuk skill yang keempat, gua bakal ambil yang ini, dan ada 1 mainan tersisa di Den Haag. Gua better OTW ke situ sebelum diambil sama pemain merah nanti. So, skill kelima, mengakhiri giliran kembali ke pemain merah. Skill pertama, pemain merah akan kembali ke rumah di Little China. Skill kedua, dia akan mengambil tugas dan dia memilih untuk mengambil tugas yang ini. Segera di reveal dengan kartu baru. Ini adalah tugas yang mengharuskan kita mengantar ke Kyoto, 1 makanan dan juga 3 alat tulis. Kita bisa punya 3 tugas yang belum terselesaikan. Wow, that's pretty nice. Jadi kita nggak perlu terlalu sering kembali ke Little China. Itu BTW baru skill kedua. Skill ketiga, pemain merah melihat ada 2 orderan di Paris dan bahan-bahan yang diperlukannya pun nggak terlalu berbeda. Jadi dia bakal ambil tugas yang kedua, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Kita bakal reveal. Den Haag, wow ini salah satu tugas yang susah juga, memerlukan 4 minuman, tapi 2 ini bakal combo really perfectly guys. Dengan 2 skills di cluster Little China, ambil 1 bahan apapun dari 1 cluster manapun. That's really awesome guys, jadi kita nggak perlu capek-capek dari satu sudut ke sudut yang lain, tinggal ke Little China, kita udah dapat tugas dan dapatkan bahannya. Itu tadi baru 3 skills ya. Untuk skills keempat, dia bakal OTW menuju ke Amsterdam, karena ada beberapa bahan yang tidak ditemukan di cluster tujuan. Sini, dan untuk skill kelima dia bakal ke sini. Mengakhiri gilirannya, sekarang kembali ke giliran kita. Skill pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Next turn kita bakal selesaikan tugas ini. Itu giliran kita, sekarang kembali ke pemain merah. Skill pertama dia bakal maju, skill kedua dia maju lagi, skill ketiga dia akan mengambil makanan karena itu yang dipesan oleh kedua pelanggan yang ada di sini. Untuk skill keempat dia bakal kembali, skill kelima dia bakal di sini. Itulah gilirannya, sekarang kembali ke giliran kita. Well, this will be a quick turn. 1, 2, 3, 4, 5. Udah itu aja, nanti giliran berikutnya baru kita bisa setor pesanan itu. Sekarang kembali ke pemain merah. Skill pertama, pemain merah bakal maju ke sini. Skill kedua, skill ketiga, dan skill keempat, dia akan menyelesaikan pesanan yang ini. Dia memerlukan 1 makanan, 1 minuman, 1 mainan yang sudah dia dapatkan dari stok mainan, plus 1 alat tulis. Yeay, tugas keduanya selesai. Kok gue malah seneng ya. Untuk bonusnya, pemain merah kembali akan menyisipkan kartunya di bagian bawah ranselnya seperti ini. Jadi dia punya goal 1 poin untuk setiap 2 kartu yang disisipkan di ranselnya. Itu baru skill keempat. Skill kelima dia bakal kembali membeli bahan untuk pelanggan yang ini, yaitu 1 makanan. Udah, itu aja untuk pemain merah. Sekarang kembali ke giliran kita. Gak ada opsi yang lebih baik. Untuk skill pertama kita bakal langsung menyelesaikan pesanan ini. 4 mainan. Wow, sepertinya pelanggannya ini buka toko mainan dan dia kayak distributor mungkinnya dari satu pabrik yang besar. Intinya kita menyelesaikan tugas ini, kita bisa dapat skill tambahan atau mendapatkan ilmu negosiasi. Gue sih suka banget negosiasi guys. Jadi mulai sekarang, kalau pemain merah ada memiliki bahan yang kita mau juga, kita bisa negosiasi dan mengambilnya dari mereka. Oke, itu lagi skill pertama kita. Untuk skill kedua, gua rasanya belum mau ngambil ini ya, karena melihat apa yang ada di display, makanan dan mainan dan alat tulis oke lah masih diperlukan dikit, tapi kita udah punya stoknya guys, jadi kita tinggalkan aja di situ. Skill kedua, skill ketiga, skill keempat, skill kelima, kita udah pulang, dan nanti giliran berikutnya kita akan mengambil tugas baru. Tapi sekarang adalah gilirannya pemain merah.
Dengan skill pertama, guess what? Pemain merah akan mengambil alat tulis yang kedua, dan untuk skill kedua, dia akan menyelesaikan tugas kedua. Wow, combo yang sangat bagus sekali guys. Jadi satu makanan, satu mainan yang sudah ada dari stok mainannya ini benar-benar sangat berharga ya. Plus 2 alat tulis dikembalikan lagi. Itulah tugas yang diselesaikan pemain merah. Sekarang dia bisa memilih mau dapatkan ability lagi atau dia tutup jadi skills. Well, sepengen-pengen dia sisipin kartu di ransel, dia juga perlu bergerak cepat. Jadi dia bakal tutup kartu ini menjadi skill. So, di giliran berikutnya dia akan mendapatkan 6 aksi. That's really awesome guys. BTW itu adalah skill yang kedua. Untuk skill yang ketiga, pemain merah akan mengambil satu makanan. Dan untuk skill keempat, dia bakal ambil satu alat tulis. Skill kelima, dia bakal ambil alat tulis lagi. Itu gilirannya, sekarang kembali ke giliran kita. Selagi di rumah, kita bakal ambil tugas baru. Dan guess what? Gue bakal ambil 2 tugas ini yang saling sinergis. Pertama-tama gue ambil yang Amsterdam ini dulu lah. Terus di replace dengan Kyoto juga. Satu makanan, satu minuman, dan 2 alat tulis. Efeknya adalah 1 poin untuk setiap tugas dari klaster Den Haag yang kita selesaikan. Nanti gue bakal cek lah. Gue juga udah lupa gue udah selesai berapa. Itu skill pertama. Skill kedua, kita bakal ambil tugas yang ini. That's nice. Dan di replace dengan kartu dari Paris. Oh, ini sangat mahal sekali guys. Satu makanan, satu minuman, 2 mainan, dan 1 alat tulis. 3 poin plus 3 poin lagi kalau mau disisipin di ransel. Anyway, itu adalah skill kedua. Skill ketiga, skill keempat, skill kelima. Itu giliran kita. Sekarang kembali ke pemain merah. Ingat, pemain merah sekarang udah punya 6 skills. Jadi untuk skill pertama, dia akan mengambil 1 minuman. Untuk skill kedua, dia bakal maju ke sini. Skill ketiga, skill keempat, skill kelima, dan untuk skill keenam, dia akan mengambil tugas dari klaster Kyoto ini, yaitu yang mengizinkan dia punya memori tambahan, yaitu bisa punya 3 tugas yang belum terselesaikan. Dan digantikan dengan kartu dari Amsterdam, 1 dari setiap jenis yang bahan. Kusuka keduanya, ini adalah endgame scoring, 3 poin untuk setiap set berisi 1 tugas dari klaster Den Haag dan klaster Kyoto yang kamu selesaikan. Kayaknya pemain merah fokus di situ ya, jadi mungkin ini menarik buat dia. Tapi nggak tau lah, itu adalah ke-6 skillsnya pemain merah. Sekarang kembali ke giliran kita. Bener-bener guys, minuman kita diambil sama pemain merah. Cuma nggak apa-apa, masih ada hijau yang lain kok. Jadi untuk skill pertama, kita bakal gerak ke Paris. Skill kedua, ambil 1 minuman. Skill ketiga, ambil minuman yang kedua. Skill keempat, kita bakal keluar dari Paris karena udah kosong di situ. Skill kelima, kita bakal berhenti. Itulah giliran kita. Sekarang lanjut ke pemain merah. Untuk skill pertama, pemain merah akan mengambil tugas kedua, yaitu sama-sama tujuannya ke Kyoto. 1 makanan, 1 minuman, dan 2 alat tulis. Digantikan oleh tugas yang baru di display. Wow, Kyoto lagi. Kayaknya Kyoto lagi krisis mager ya. Semua memerlukan kurir untuk mendapatkan barang. 2 makanan, 1 minuman, dan 1 mainan. Sepatu roda. Wow, efeknya bagus banget guys. Dengan 2 skills, kamu bisa bergerak 3 langkah. That's really cool. Jadi walaupun kita punya jumlah skill yang sedikit, kita tetap bisa bergerak dengan cepat. Anyway, itu adalah skill pertamanya pemain merah. Skill kedua, skill ketiga, skill keempat, skill kelima, dan skill keenam. Guess what? Dia akan menyelesaikan tugas ketiganya. That's really awesome. Dia ada di Kyoto. Dia akan mengantarkan 1 makanan, 2 alat tulis, dan juga 1 minuman. Wow, Kyoto ini menumpuk banget. Sekarang pemain merah bisa memutuskan mau dijadiin ability atau ditutup menjadi skills tambahan. Dan pemain merah melihat bahwa dia tidak mengkoleksi banyak tugas dari klaster Den Haag. Di display pun saat ini nggak ada. Jadi dia bakal tutup kartu ini sekali lagi menjadi skills. Jadi dia naik dari 6 menjadi 7. Wow, bakal semakin cepat aja pemain merah ini guys. Itulah gilirannya. Sekarang kembali ke giliran kita. Langsung tancap gas. Skill pertama, skill kedua, skill ketiga, skill keempat, dan skill kelima. Yang terakhir, kita akan mengantarkan pesanan ke pelanggan di klaster Amsterdam. Memerlukan 3 minuman. I guess ini kopi atau teh yang lagi booming juga di kompleks BB. Sekarang kita harus memilih bonus. Gue tahu gue tadi bilang pengen banget punya ability ini ya. That means gue bukan cuma punya infinite 1 alat tulis, juga punya infinite 1 mainan. That's really awesome. Tapi masalahnya, gue juga nggak bisa bergerak terlalu lambat di saat pemain merah udah punya 7 skill sekarang. Ya, as sad as it is, gue bakal tutup kartu tugas ini menjadi skill. Tetap sih, gue dapat 1 skill tambahan, meaning gue bisa bergerak dengan lebih cepat. Itu giliran kita. Sekarang kembali ke pemain merah. Pretty sih buat pemain merah, dia punya 7 skills. Skills pertama, dia bakal ambil alat tulis. Skills kedua, ambil alat tulis lagi. Skills ketiga, ambil alat tulis. Skill keempat, dia bakal ambil makanan. Dan guess what? Untuk skill kelima, dia bakal setor lagi semuanya, diantarkan ke pelanggan yang kebetulan ada di Kyoto. Cluster yang sama dengan tokonya. Tapi nggak tahu kenapa mereka nggak mau beli sendiri ya. Tetap pakai kurir ya. Oke, itu adalah tugas satu lagi terselesaikan oleh pemain merah. Dan sekarang apakah pemain merah mau mendapatkan ability atau mendapatkan skill tambahan? Kamu bisa punya 3 tugas yang belum terselesaikan. Well, pemain merah fine dengan hanya kapasitas 2 tugas yang belum terselesaikan. Jadi dia akan menutupnya. Meaning skillnya bertambah
dari 7 menjadi 8. Oke, itu baru baru skill kelimanya. Untuk skills ke-6 dia bakal ambil makanan satu lagi, dan untuk skills yang terakhir dia akan mengambil satu alat tulis. Udah, itu aja aksinya pemain merah. Sekarang kembali ke giliran kita. Wow, this is really interesting. Gue rencana awal pengen fokus ke tugas ini sebelum nanti mengambil 2 tugas yang baru. Tapi saat kartu ini muncul, I cannot say no to this. Jadi gue bakal ambil yang ini nanti di akhir giliran gue. Gue hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gue punya 1 skill lebih. Ingat gue udah punya 6. Why not gue bakal ambil 1 minuman aja lah. Karena gue perlu banyak minuman toh. Ini adalah skill pertama. Skill kedua, skill ketiga, skill keempat, skill kelima, skill keenam gue bakal ambil ini. Dan bagusnya adalah ini tujuannya di Kyoto, di mana sumber dari semua barang yang ada. Kalau gue gak ambil sekarang, percaya pemain merah pasti ambil itu di giliran dia nanti. Dan kita bakal replace dengan Den Haag. Wow, udah lama kita nggak mendengar pesanan dari Den Haag. 1 dari setiap jenis bahan, sama kayak yang Amsterdam ini. Ini juga aku suka keduanya. Oh, bener-bener ya, ternyata yang maunya sama, bonusnya juga sama. Tapi bedanya 3 poin untuk setiap set berisi 1 tugas dari cluster Amsterdam dan cluster Paris yang kamu selesaikan. Well, kita fokusnya di Kyoto sama Den Haag malah. Oke, itulah giliran kita anyway. Sekarang kembali ke giliran pemain merah. Skill pertama, pemain merah akan mengambil 1 minuman. Skill kedua, dia akan mengambil 1 mainan berhubung dia lagi ada di bank dari semua bahan yang ada di kompleks BB ini. Skill ketiga, dia bakal gerak 4, 5, 6. Untuk skill ketujuh, dia akan mengambil kartu Paris ini yang testimoni pelanggan. That's really nice. Digantikan dengan kartu baru, yaitu Kyoto lagi. 1 dari setiap jenis bahan, cepat dan tepat. 5 poin kalau kamu yang paling pertama mencapai kondisi akhir permainan. That's really awesome. Sebagus-bagusnya efek itu, tapi pemain merah lebih tertarik dengan kartu cluster Amsterdam ini. Ya, karena sepertinya dia udah menyelesaikan banyak tugas dari cluster Den Haag dan Kyoto. Ini akan bernilai banyak sekali poin buat dia. Jadi sebagai skill ke-8-nya, dia akan mengambil tugas yang ini. Digantikan oleh kartu yang baru, Amsterdam, 2 makanan dan 2 alat tulis. Terkenal di Kyoto, ambil 1 bahan apapun dari 1 cluster manapun tiap kali kamu menyelesaikan tugas dari cluster Kyoto. Well, kenapa nggak dari tadi sih pas Kyotonya pada munculan semua? Kita nggak pernah tahu guys. Itu adalah akhir dari gilirannya pemain merah. Sekarang kembali ke giliran kita. Oke, fokus ke tugas yang ini. Skill pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nanti giliran berikutnya kita tinggal ambil 1 mainan dan selesailah tugas ini. Itulah giliran kita. Sekarang balik ke pemain merah. Udah lama kita nggak beralih ke cluster-cluster yang gersang ini ya. Pemain merah bakal pergi ke situ. Itulah sasaran dia soalnya. Skill pertama, skill kedua, skill ketiga, skill keempat, dan untuk skill kelima dia akan menyelesaikan tugas dari cluster Paris ini. Dia perlu mengantarkan 1 makanan, 1 minuman, 2 mainan, ada 1 di sini, dan 1 lagi dari stok mainannya yang sudah sangat luar biasa berguna. Finally adalah 1 alat tulis. Udah deh, tugas cluster Paris ini selesai. Dan pemain merah merasa dia udah punya cukup banyak skills. Dia akan sisipkan kartu ini di bawah ransel supaya 3 poin tambahan ini akan dia dapatkan. Plus dia juga mau sisipin banyak kartu di ranselnya karena efek dari Master of Abilities ini. Itu tadi baru skill kelimanya. Dia masih punya 3 skill lagi. Dia bakal ambil kembali semua bahan-bahan tersebut. 1 makanan, 1 minuman, dan 1 alat tulis karena dia tidak memerlukan mainan. Dia udah punya stoknya guys. Itulah gilirannya pemain merah yang sangat luar biasa. Dia udah menyelesaikan 6 tugas guys. Sekarang kembali ke giliran kita. Sesuai rencana awal, skill pertama kita bakal ambil mainan. Dan untuk skill kedua kita akan menyelesaikan tugas. Berhubung kita ada di cluster Kyoto, baru aja kita beli bahan, langsung kita anterin guys. 2 makanan ada di sini, 1 minuman, dan juga 1 mainan. Nice, sekarang kita mendapatkan sepatu roda. I guess dikasih sama pelanggannya. Yap, gue definitely bakal jadiin ini ability bukan skill ya, karena sangat bagus sekali guys. Dan sekarang gue masih punya 4 skill lagi karena tadi baru 2 ya. Untuk skill yang ketiga gue bakal ambil 1 minuman. Untuk skill keempat dan kelima langsung dipakai dong sepatu rodanya guys. Jadi dengan 2 skill kita bisa bergerak 3 langkah. Bagus sekali guys kalau kita bisa sepatu rodaan di kompleks BB. Finally untuk aksi ke-6 kita bakal kesini. Kita bakal dapetin banyak sekali di Amsterdam. Itulah giliran kita. Sekarang kembali ke pemain merah. Straight to the point, skill pertama, skill kedua, skill ketiga, keempat, kelima. Untuk skill ke-6 dia akan menyelesaikan tugas ini di cluster Amsterdam, yaitu 1 makanan, 1 minuman, 1 mainan yang udah didapatkan dari stok dari stok mainan, dan juga 1 alat tulis. Dan dia akan menyisipkan kartu ini di bawah ranselnya. Itu baru skill ke-6 ya. Untuk skill ke-7 dan ke-8, pemain merah akan mengambil 1 minuman dan juga 1 makanan. Udah, itu aja giliran pemain merah. Sekarang kembali ke giliran kita. Well, gue udah punya feeling kalau pemain merah bakal ambil minuman gue. Tapi tenang, gue punya cara untuk merebutnya secara halus. Skill pertama, skill kedua, skill ketiga,
Skill keempat, skill kelima dan enam, gue bakal pakai ilmu negosiasi gue somehow menukarkan alat tulis gue dengan minuman yang ada di ranselnya pemain merah. Bukan hipnotis ya guys, gue cuma jago dalam bernegosiasi. Oke, itulah giliran kita. Sekarang lanjut ke pemain merah. Pemain merah bakal pulang dan mengambil tugas. Jadi skill pertama, skill kedua, skill ketiga, skill keempat. Untuk skill kelima, dia memutuskan untuk mengambil tugas klaster Kyoto ini cepat dan tepat. That's nice, digantikan oleh tugas yang baru, Den Haag. Bener kan? Klaster yang kosong itu pasti bakal di restock lagi nanti. Satu makanan, satu minuman, satu mainan, dan juga 2 alat tulis. 0 poin, menyuap satpam. Oke, ini bukan nyuap makanan ya, tapi ya suap, kalian tau lah ya. Kamu bisa melangkah ke space yang digembok. Itu bakal jadi shortcut yang luar biasa, tapi sayangnya itu muncul di dekat-dekat akhir permainan dimana udah kurang berguna juga. Itu baru skill ke-5. Dan untuk skill ke-6, pemain merah akan mengambil kartu yang ini, yang Cluster Den Haag, Kusuka keduanya. Dan dia udah punya Kusuka keduanya yang satu lagi, jadi dia bakal menghasilkan banyak sekali poin untuk setiap cluster yang dia selesaikan. Itu, dan gantikan Cluster Amsterdam, satu lagi dari setiap jenis bahan. Master of Abilities, ini seperti yang udah dimiliki sama pemain merah. Kalau sampai dia dapatkan ini, bakal jadi luar biasa banget guys. Tapi itu adalah skill yang ke-6, dan dia better mengumpulkan sesuatu. Ya, dia masih punya sisa 2 skill lagi. 7, 8. Itulah gilirannya. Sekarang kembali ke giliran kita. This will be a great show. Gua bakal roller skating keliling kompleks PB. Ingat, gua punya sepatu roda. 2 skills pertama, gua bakal gerak 3 langkah. 2 skills berikutnya, 3 langkah lagi, just like that, bam, nyampe di Den Haag dari Amsterdam. Mestinya gue butuh 6 skills buat sampai sini, tapi thank you buat rollerblade ini, gue sampai di sini cukup dengan 4 skill saja. Dengan begitu, gue punya cukup skill tersisa untuk menyelesaikan tugas. So, dengan skill kelima, gue bakal antarkan pesanan yang udah dari tadi gue punya dari awal permainan, tapi sampai sekarang baru selesai. Ya, pelanggannya sabar sekali ya menunggu antara minuman. Gua rasa minumannya mahal banget kali ya, jadi mereka tetap bakal beli no matter what. Oke, kita akan memilih bonus. Ini apa ya? Panggil ojek online dengan 2 skills di cluster Little China. Ambil satu bahan apapun dari satu cluster manapun. This will be awesome. Tapi gue ngelihat pemain merah itu udah close untuk menyelesaikan permainan. Gue juga mesti cepet-cepet guys. Gue bakal tutup ini menjadi skill. Gue dari 6 naik menjadi 7. Dan tadi baru skill kelima ya. Gue masih punya 1 skill lagi. Gue bakal ambil minuman itu lagi lah. Itulah giliran kita. Sekarang adalah gilirannya mereka. Wow, pemain merah benar-benar lupa guys. Dia memerlukan 1 minuman untuk kedua pesanan ini. Dan di Kyoto tidak ada minuman sama sekali. Dia seharusnya tahu kalau kita punya semua minuman yang ada di kompleks PB dan bakal diantar ke Den Haag. Well, mau ngomong apa? Itu adalah kelalaiannya pemain merah. Sekarang dia harus putar balik ke Den Haag. Skill pertama, skill kedua, skill ketiga, skill keempat, dia akan mengambil 1 minuman. Dia cuma perlu 1 doang tapi mesti muter ke Den Haag. Well, itulah akibat dari kelalaian guys. Skill kelima, skill keenam, skill ketujuh, dia buru-buru sampai jatuh. Skill ke-8, literally kalau dilihat secara kasar dia cuma gerak 1 langkah doang guys. Ini satu pelajaran penting, jangan lupa untuk mengefisienkan setiap aksi kalian supaya waktu yang ada tidak terbuang sia-sia seperti yang kalian lihat terjadi pada pemain merah. Anyway, itu adalah giliran dia yang tidak terlalu bagus juga. Sekarang kembali ke giliran kita. Kita masih di Den Haag, tapi jangan khawatir, kita punya sepatu roda guys. Dengan 2 skills, gerak 3 langkah, 1, 2, 3, nice. Kita menjadi yang tercepat. Skill ketiga, skill keempat, gue bakal ambil tugas. Dan gue rasa gue mau ambil tugas yang termudah, yaitu Amsterdam. Hanya 1 dari setiap jenis bahan. Kita bisa juga seperti pemain merah, memiliki Master of Abilities. 1 poin untuk setiap 2 kartu yang disisipkan di ransel. Well, ini bisa bernilai cukup banyak poin nanti. Itu adalah pilihannya. Kita bakal refill display dengan pesanan dari cluster Den Haag. 2 makanan, 1 minuman, 1 mainan, 1 alat tulis. Kita bakal ketemu pelanggan galak. Walaupun memberikan pada kita 5 poin, tapi tidak ada efek spesialnya. Well, gua rasa kalau disuruh pilih antara ini atau ini ya, bedanya tipis ya. Ini 2 makanan, ini 2 alat tulis. Yang ini tuh kasih kita cuma 0 poin doang loh. Walaupun memang kita jadi punya shortcut untuk bisa pergi dari cluster ke cluster. Deket-deket akhir permainan, gua rasa gua pengen ngejarin poin lah. Jadi gak apa-apa, gua siap terima tantangan ketemu pelanggan galak dan tidak mendapatkan apa-apa. Dapat poin lah, dapat reputasi karena kita cukup sabar untuk menghadapinya. Next, kita lihat pesanannya dari Amsterdam memerlukan 3 makanan dan juga 1 minuman. Kita bisa dapat belajar kilat nanti di rumah pelanggan tersebut, mendapatkan 2 skills. Biasanya kan kalau ditutup kan cuma jadi 1 skill. Kalau ini disisip di ransel langsung dapat 2. That's really awesome. Karena kita udah ambil 2 tugas, itu adalah skill yang kelima. Kita masih punya 2 skill lagi. 6, 7. Karena di Kyoto adalah sumber mainan, kita mesti ke situ guys. Itu giliran kita. Sekarang kembali ke giliran pemain merah. Dengan 1 skill, pemain merah akan mencapai Kyoto. Dan untuk skill kedua, dia akan menyelesaikan tugas yang tadi sempat kepending 1 giliran, mana dia harus mengantarkan 1 makanan,
satu minuman, satu mainan yang sudah ada di stoknya, beserta satu alat tulis. Selesailah tugasnya cepat dan tepat. Dan dia udah kebanyakan skill, dia bakal sisihkan menjadi ability. Wow guys, luar biasa. Itu tadi baru 2 skill ya. Skill ketiga, dia bakal mengambil kembali semua bahan yang baru dia setor. Satu makanan, itu adalah skill yang ketiga. Satu minuman, satu alat tulis. Dan dia nggak perlu mengambil mainan. Udah punya stoknya yang dari tadi nggak pernah habis guys. Oke, itu baru 5. Untuk yang ke-6, 7 dan 8 dia bakal OTW ke Den Haag di mana dia akan menyelesaikan tugas ini nanti. Tapi itulah untuk saat ini. Sekarang kembali ke giliran kita. Skill pertama maju 1 space, skill kedua berhenti di Kyoto. Sayang sekali kita nggak bisa pakai sepatu roda karena jaraknya memang cuma 2 space doang. Skill ketiga kita bakal ambil satu mainan, skill keempat kita bakal ambil satu makanan. Oke, kita udah punya cukup untuk menyelesaikan tugas ini karena masih ada stok alat tulis kita. Untuk skill kelima dan keenam gue bakal gerak 3 langkah. Dan skill ke-7, gue bakal maju 1 langkah, one step closer to Amsterdam menyelesaikan tugas ini di giliran berikutnya. Tapi sekarang adalah gilirannya pemain merah. Skill pertama, pemain merah bergerak sini. Skill kedua, skill ketiga, dia akan menyelesaikan tugas di klaster Den Haag, yaitu menyetor satu makanan, satu minuman, satu mainan yang sudah ada di stoknya, juga satu alat tulis. Dengan demikian tugas ini selesai dan guess what, dia nggak bakal tutup jadi skill karena udah cukup banyak guys. Dia bakal sisipkan di ransel sehingga end game scoringnya sangat luar biasa banyak. Itu tadi baru skill ketiga BTW ya. Terus skill keempat dia bakal mengambil kembali lah satu minuman. Skill kelima, skill keenam, dan skill ketujuh dia nggak perlu banyak minuman, jadi dia bakal tinggalkan semuanya itu. Skill ke-8. Udah, dia bakal berhenti di situ. Itu adalah buat pemain merah. Sekarang kembali ke giliran kita. Ya, udah tahu kita mau ngapain ya. Skill pertama, maju ke Amsterdam. Skill kedua, kita akan menyelesaikan tugas yang ini, well orderan. Satu makanan, satu minuman, satu mainan, dan satu alat tulis yang ada di stok kita. Ini efeknya itu bagus banget ya kalau kita punya banyak kartu yang disisipin di ransel seperti pemain merah. Tapi untuk saat ini gue udah cukup puas dengan 1 poin. Kalaupun gue sisipin di ransel, saat ini hanya bernilai 2 poin tambahan. Jadi lebih baik gue jangka pendek menjadikan itu skill. Gue udah punya 8 sama seperti pemain merah. Oke, itu tadi baru 2 skill ya. Gue bakal ambil kembali semuanya. Skill ketiga, skill keempat, skill kelima, skill keenam. Bolehlah gue ambil. Itu adalah skill ke-7. Udah, gue cuma punya 7 kan di giliran ini. Itu giliran kita. Sekarang kembali ke pemain merah. Skill pertama, pemain merah bakal bergerak ke sini. Skill kedua, skill ketiga dia akan mengambil pesanan baru, yaitu yang ini. Walaupun ini 0 poin dan efeknya udah nggak berguna, mengingat ini adalah tugas ke-10 yang akan diselesaikan oleh pemain merah. Ingat dia memerlukan klaster Den Haag untuk salah satu kartu poinnya juga. Jadi dia bakal ambil yang itu, digantikan oleh tugas yang baru, Den Haag lagi, 2 minuman dan 2 mainan terkenal di Paris. Ini yang udah kita lihat juga kayaknya tadi ya. Ambil satu bahan apapun dari satu klaster manapun tiap kali kamu menyelesaikan tugas dari klaster Paris. Ini nice. Itu baru skill ketiga ya. Skill keempat, skill kelima, skill keenam, skill ketujuh, dan skill ke-8 dia akan mengambil alat tulis. Udah, itu aja. Sekarang kembali ke giliran kita. Another great show. Bahkan titik awal dan titik akhirnya sama persis kayak tadi. You know what's gonna happen? Gue punya sepatu roda. 2 skills pertama, nyeung. 2 skills berikutnya, nyeung. Udah, sampai di Den Haag. Untuk skill kelima, gue bakal selesaikan tugas ini. Itu perlu 2 makanan. Sudah diantarkan. 1 minuman, 1 mainan, dan 1 alat tulis yang gue punya stoknya, jadi nggak perlu pakai yang dari ransel gue. Udah selesai deh. Tidak ada efek spesial, jadi nggak ada faedahnya kalau kita selipkan di ransel. Ini bakal ditutup sehingga skill kita naik menjadi 9. That's really awesome. Itu tadi baru skill ke-5 ya. Kita masih punya 3 lagi. Might as well gue ambil lagi ya. 6, 7, 8. Sayang sekali kalau kita punya skill lebih banyak, kita bisa bergerak 3 space sekaligus. Ya, itulah akhir dari giliran kita. Sekarang kembali ke pemain merah. Well, you know what's gonna happen. Skill pertama, skill kedua, skill ketiga, skill keempat, skill kelima. Untuk skill keenam, dia akan menyelesaikan tugas ke-10-nya. Jadi, ini adalah 1 makanan, 1 minuman, 1 mainan yang sudah ada di stoknya, beserta 2 alat tulis. Bam, 10 tugas telah terselesaikan. Dan pemain merah nggak ada faedahnya juga menyisipkan kartu ini di ranselnya, karena sekarang dia udah memiliki jumlah yang genap. Itu udah cukup untuk mencapai threshold dari master abilities ini. So, dia bakal tutup menjadi skill.
lumayan juga kan kalau bisa punya 9 skill pas kita pulang melaporkan semuanya kepada ibu kita. Itu tadi baru 6 skill ya. Untuk 7 dan ke-8-nya, I guess pemain merah hanya akan mengambil asal. Karena sekarang adalah akhir dari permainan. Ingat, karena kita main berdua, salah satu pemain berhasil menyelesaikan 10 tugas, that triggers the end of the game. Masalahnya, pemain merah adalah pemain terakhir. Jadi, udah ronde selesai, kita tidak akan mendapatkan giliran lagi. Kita bakal masuk ke final scoring. Mulai dari kita dulu ya. First of all, kalau ada tugas yang belum selesai itu bakal di-discard ke box, tapi kita udah menyelesaikan semua tugas yang kita ambil. Berikutnya, kita akan pisahkan tugas-tugas ini menjadi 2 bagian. Yang ditutup menjadi skill dan yang disisip di ransel. Wah, gue baru nyadar ya, lebih banyak yang jadi skill daripada yang dipakai ability-nya. Oke lah, kita bakal hitung dulu untuk poin dasar dari setiap kartu tugas ini. 5 plus 1 adalah 6, 6 plus 4 10, 12, 15, 18, dan 23. Oke, itu adalah untuk sumber pertama. Sumber kedua, apakah ada ability dengan simbol bendera di kartu yang disisip di ransel? Tidak ada. Wow, gue beneran gak fokus di endgame scoring guys. Jadi udah, final score gue itu cuma 23 poin. Gue gak sabar melihat berapa kali lipat pemain merah poinnya lebih tinggi dari gue. Lihat sungguh guys, betapa kontras perbedaan antara kita sama pemain merah. Yang ditutup jadi skill cuma 4, yang disisip di ransel itu ada 6. Oke lah, kita tetap harus hitung skornya. 0, oke. 2 plus 4 plus 4 adalah 10, plus 3 13, plus 1 14, plus 3 17, plus 2 19, plus 2 lagi 21, plus 2 lagi 23. Wow, ternyata kalau di total, hasil dari poin dasar semua kartu sama seperti kita. That means walaupun kita cuma menyelesaikan 7 tugas, poin dasarnya itu lebih tinggi. But that's not all. Pemain merah itu punya 1, 2, 3, 4, 5 kartu dengan efek bendera. Tetap kita masih hitungin satu-satu guys. Mulai dari paling atas dulu ya. 1 poin untuk setiap 2 kartu yang disisipkan di ransel. 2, 4, 6. Jadi ini bernilai 3 poin. Berikutnya yang ini 3 poin lagi. Jadi totalnya adalah 6. Ini 3 poin untuk setiap set berisi 1 tugas dari klaster Den Haag dan klaster Kyoto yang kamu selesaikan. Kyoto ada 3, Den Haag juga ada 3. Berarti wow, pemain merah menyelesaikan 3 set untuk efek yang ini. 3 kali 3, 9 poin. Aja gile. Berikutnya cepat dan tepat 5 poin kalau kamu paling pertama mencapai kondisi akhir permainan. Betul, tadi pemain merah yang trigger the end of the game. 5 poin lagi. Oke, finally, 3 poin untuk setiap set berisi 1 tugas dari klaster Amsterdam dan klaster Paris yang kamu selesaikan. Oke, Paris ada 3, Amsterdam sayangnya cuma ada 1. Jadi untuk kartu bonus ini, dia hanya mendapatkan 1 set, 1 kali 3 adalah 3 poin. Di total dari sumber kedua ini, pemain merah mendapatkan 23 bonus poin. Jadi kalau di total dia mendapatkan 46 poin. Beneran 2 kali lipat dari kita guys. Yup, this is not my day. Tapi kayaknya salah gue juga ya. Gue tadi ada fokus ke beberapa tugas yang sangat sulit. Gue buang 3 atau 4 giliran hanya untuk menyelesaikan tugas itu, di saat pemain merah sudah menyelesaikan 2-3 tugas dalam giliran yang sama. So, ya itu mungkin satu strategi kali ya. Kalian jangan terlalu fokus ke yang susah-susah kalau memang kalian belum memiliki kemampuan untuk bisa melakukannya dengan mudah. Well, it is what it is. Itulah one full playthrough main Courier Complex berdua. Semoga dengan menonton video ini kalian lebih ngerti gimana cara mainnya. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.